boys and girls, nice to see you again. Today we are going to learn chapter 8. In this chapter 8, we are going to learn how to make passive voice. Apa itu Miss passive voice? Passive voice adalah kalimat pasif. Okay, are you ready? Let's get started. Every sentence has a subject, object, and a verb. Jadi pada dasarnya setiap kalimat itu memiliki subjek, objek, dan kata kerja. Contoh kalimat aktif yang Miss Yosi buat adalah My father washes the car every day. Di sini subjeknya adalah my father. Washes the car atau wash itu adalah kata kerja, dan the car itu menjadi objek dalam kalimat aktif. Nah, bagaimana cara membuat kalimat aktif ini diubahkan menjadi kalimat pasif? Kita akan belajar cara membuat kalimat pasif hari ini. To form a passive sentence, there are three things that we have to pay attention. Jadi untuk membuat kalimat pasif itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. First, yang pertama, change the object from the active sentence into subject. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan untuk membuat kalimat pasif adalah merubah objek dari kalimat aktif menjadi subjeknya untuk kalimat pasif. Contoh kalimat aktif tadi yang Miss Yosi buat, my father washes the car every day. Di sini objeknya adalah the car. Dalam kalimat pasif, kata the car objeknya akan berubah menjadi subjek, yaitu kita pindah menjadi subjek yang posisinya menjadi kata pertama dalam sebuah kalimat. Second, yang perlu kita perhatikan yang kedua untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah the verb to be. Jadi untuk membuat kalimat pasif kita membutuhkan to be. Seperti yang sudah kita pelajari, to be dalam bentuk present ada am, is, dan are. Kemudian dalam bentuk past itu adalah was dan were. Setelah kita membutuhkan to be, kita juga harus menambahkan verb bentuk ketiga atau kata kerja bentuk ketiga yang biasa kita sebut past participle. Nah, kata kerja dalam kalimat aktif yang Miss Yosi buat, kata was, jika kita ubah menjadi kata kerja bentuk ketiga itu adalah was, kita tambah ed. Dan to be yang kita butuhkan adalah is. Kenapa Miss kok kita pakainya is, tidak am ataupun are? Karena objek tadi yang kita tulis dalam kalimat aktif sebelumnya adalah the car, mobilnya hanya satu, jadi to be-nya adalah is. Next, the last is the subject of the active sentence becomes doer of the action in the passive sentence. Jadi di kalimat pasif subjeknya akan kita pindah posisinya menjadi kata terakhir atau di belakang dengan menggunakan tambahan kata by. If it is important or it is omitted if it is unknown. Jadi boleh kita tambahkan by ataupun kita menghilangkan subjek tersebut jika itu kita pikir tidak penting. Nah, contohnya adalah kalimat aktif yang pernah kita bahas di slide sebelumnya, my father washes the car every Sunday. Nah, saat kita ubah menjadi kalimat pasif, perhatikan kata the car objeknya akan kita pindah ke depan. Jadi the car plus to be-nya adalah is. Kata was atau verbnya kita ubah menjadi kata kerja bentuk ketiga yaitu washed every Sunday by my father. Jadi my father-nya saat di kalimat aktif menjadi subjek, untuk kalimat pasif akan berubah menjadi kata terakhir. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, my father washed the car every Sunday, itu artinya ayah saya mencuci mobil setiap minggu. Dan kalimat pasifnya jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah mobilnya dicuci
dicuci setiap minggu oleh ayahku. Jadi tahu ya perbedaannya untuk kalimat aktif artinya mencuci dan kalimat pasif artinya dicuci. And now Miss Yosi want to explain about the use of the passive voice. Jadi kegunaan passive voice itu apa, Miss? First, we use passive when we are not interested in who or what causes something to happen. Kita menggunakan passive voice ketika kita tidak tertarik dengan siapa atau apa penyebab sesuatu itu terjadi. Second, for formal notices and announcements. Jadi biasanya juga kita menemukan kalimat pasif di dalam peringatan formal ataupun pengumuman. And then the conclusion. Sekarang Miss Yosi akan menyimpulkan. Jadi kalimat aktif itu rumusnya subject plus verb plus object. Di sini subjeknya Miss Yosi, verbnya eats, dan objeknya adalah bread. Nah, untuk mengubah menjadi kalimat pasif menjadi bread is eaten by Miss Yosi. Jadi kita harus merubah objeknya menjadi kata pertama. Objeknya di sini adalah bread, to be-nya is, plus verb bentuk ketiga, verbnya adalah eat, berubah menjadi eaten, plus by plus subject. Anak-anak bisa menggunakan by plus subject ataupun hanya menghilangkannya juga bisa. And now Miss Yosi have 5 sentences. Miss Yosi mempunyai 5 kalimat aktif. What you have to do is choose one this active sentence and change into passive voice. Jadi di sini ada 5 kalimat aktif, pilih salah satu saja dan ubahlah menjadi kalimat pasif. If you have any questions, please ask me. Do your best and God will do the rest. Thank you for your attention. See you next week and goodbye.